Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Roning Pandan. Kali ini kita akan ngobrol masalah yang berhubungan dengan pahlawan. Sebelumnya mari dengan kerendahan hati, kita buka pikiran kita agar kita tidak mudah menghakimi, menghujat atau a priori duluan. Buka lebar hati kita agar kita mudah berempati kepada lainnya, serta buka kehendak kita agar kita berani tinggalkan yang kurang baik, dan menerima hal-hal baru yang lebih baik. Setuju kan? Tetapi kopi panas dan makanan kecilnya ya tetap harus disiapkan dulu loh, sebelum kita lanjut. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan, secara serentak di seluruh Indonesia. Peringatan ini mengambil inspirasinya dari pertempuran besar yang terjadi di Surabaya. Pertempuran yang paling seru terjadi pada tanggal 10 November, padahal kita tahu pertempuran-pertempuran besar juga terjadi di mana-mana dalam mengusir penjajah. Sebut saja Bandung Lautan Api, serangan Fajar Yogya, pertempuran Ambarawa, dan lain-lainnya. Dari pertempuran-pertempuran ini lahir para pahlawan kusuma bangsagan. Terus pahlawan itu apa sih? Kok hari-hari ini kita sering mendengar guru, pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian TKW, sebagai pahlawan devisa, serta pahlawan kesiangan. Pahlawan yang terakhir ini yang akan kita obrolkan bersama. Kembali lagi, pada pertanyaan apa sih itu pahlawan? Coba kita tanyakan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, apa pahlawan itu? Jawabannya adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya. Dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Dikasih contoh pahlawan Bakyak, adalah suami yang sangat patuh atau takut kepada istrinya. Menurut etimologisnya atau asal-usul katanya, istilah pahlawan ini berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari penggalan kata pala dan wan, artinya seseorang yang menghasilkan buah atau pahala, yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang gagah berani. Menurut asal dari bahasa Yunani, yang dalam mitologinya, dikaitkan dengan pasukan, atau yang berkorban demi Tuhan atau kebenaran. Unsur pengorbanan dan keberanian memang sangat melekat pada istilah pahlawan atau kepahlawanan. Oleh sebab itu, pahlawan dianggap sebagai pelindung, pembela, dan penjaga. Kemudian apa itu pahlawan kesiangan? Pahlawan kesiangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang baru mau bekerja atau berjuang, setelah peperangan atau masa sulit berakhir. Pengertian kedua adalah orang yang ketika masa perjuangan tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah peperangan selesai menyatakan diri pejuang. Ayo kita lihat apakah ada pahlawan beneran atau pahlawan kesiangan di dalam sejarah perjuangan bersenjata kita. Dari banyak pertempuran yang hebat, kita tentukan saja pertempuran Surabaya dan Yogya. Pertempuran Surabaya yang berlangsung dari tanggal 27 Oktober hingga tanggal 20 November tahun 1945, mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Pertempuran yang dahsyat ini, antara Inggris, India dan NICA Belanda dengan persenjataan modern melawan para pejuang Indonesia dengan persenjataan sederhana. Namun para pejuang mampu mengalahkan Inggris yang jagoan di palagan Eropa dan membunuh Brigadir Jenderal Malabi, komandan mereka. Pertempuran Surabaya ini menghasilkan 5 orang pahlawan nasional, yaitu
Yang pertama adalah Bung Tomo, dengan nama lengkapnya Sutomo. Berikutnya adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, atau Raden Suryo. Beliau ini adalah Gubernur Jawa Timur yang pertama, menjabat pada 1945 dan kemudian tahun 1947 sampai tahun 1948. Pahlawan berikutnya adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Mangundiprojo, pimpinan TKR Divisi Jawa Timur. Selanjutnya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, adalah Komandan Pasukan Peta Sidoarjo yang nyentrik. Kemudian yang terakhir adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin, memimpin pasukan polisi istimewa. Menurut penulis buku, Di Mana Kau Sembunyikan Nyali Kepahlawananmu, Adi Setiawan, Pertempuran Surabaya membentuk pola waktu sendiri. Dari tanggal 27 Oktober tanggal 9 November pertempuran dimulai sekitar jam 10, saat Inggris membombardir pertahanan para pejuang. Semakin siang pertempuran akan semakin menggila, dan kemudian melandai saat senja. Pada malam harinya, kedua belah pihak mengambil para korban. Namun, pada puncak peperangan yang jatuh pada tanggal 10 November pertempuran dimulai lebih pagi, yaitu jam 6 pagi. Dimulai dari pertempuran sporadis dan kecil hingga semakin siang menjadi semakin brutal, sehingga jumlah korban dari kedua pihak meningkat. Oleh karena pertempuran ini sebagian besar terjadi pada siang hari, apakah kemudian 5 pahlawan Surabaya tadi pantas disebut sebagai pahlawan kesiangan? Nggak gitulah ya kan? Mari kita kembali ke serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, dan coba kita telusuri waktu pertempurannya. Pertempuran cemerlang ini yang secara taktis mendayagunakan elemen kejut, berupa waktu pagi buta, serangan masif terkonsentrasi dan cepat terhadap titik-titik terlemah Belanda di Yogyakarta dan sekitarnya, berhasil membuka mata dunia bahwa Indonesia masih eksis dan berdaulat. Serangan pagi buta ini tentunya melahirkan para pahlawan kepagian, sedangkan para pejuang yang terlibat dalam pertempuran lanjutan pada siang harinya panteslah disebut sebagai pahlawan kesiangan, begitu kan? Ternyata pertempuran serangan umum di atas belum juga menghasilkan pahlawan kepagian atau pahlawan kesiangan, tetapi hanya menghasilkan tokoh-tokoh penting, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan Sudirman. Beliau sendiri telah menjadi pahlawan karena pertempuran lainnya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, beliau sendiri juga telah diangkat sebagai pahlawan nasional, dan yang terakhir adalah Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto yang pernah menjadi Presiden RI kedua. Pada awalnya beliau dianggap sebagai penggagas serangan umum Yogyakarta, tetapi belakangan hari menjadi kontroversial. Sampailah kita pada simpulan dari obrolan kita ini, yaitu bahwa pahlawan dilahirkan dari pertempuran bersenjata. Setiap pertempuran memerlukan pahlawan, namun tidak setiap pertempuran menghasilkan pahlawan nasional. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 tidak menghasilkan pahlawan kesiangan, tetapi menghasilkan 5 pahlawan nasional. Serangan umum Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949 belum menghasilkan pahlawan nasional, apalagi pahlawan kepagian, tetapi menghasilkan 3 tokoh penting.
Pahlawan selalu diperlukan dalam setiap masa, serta pengangkatan pahlawan nasional di Indonesia memiliki dimensi yang luas, salah satunya dimensi politik. Demikianlah gan obrolan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sedalam-dalamnya. Marilah kita ambil hikmahnya, semoga ke depan menjadi lebih baik. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Jangan segan-segan subscribe, like, komen yang seru, dan sebarkan ke seluruh handai taulan, sanak saudara, seluruh jagat dan isinya. Terima kasih.